Salam, perkenalkan nama saya Yunus, NIM 1902111727, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan di zaman Kaisar Tadeus dan masa lainnya. Baik, Julius dan Methodius menggambarkan Injil kepada orang-orang Slavia. Menurut cerita, sang pelukis itu ialah Methodius, yang juga merupakan seorang biarawan dan misionaris, dan sang raja itu ialah Boris dari Bulgaria. Methodius dengan saudaranya Julius mempunyai karir menonjol di antara perbuatan mereka yang luar biasa. Mereka membawa iman Kristen kepada orang-orang Slavia. Dalam proses itu, mereka berbuat banyak untuk mengubah serta memelihara kebudayaan Slavia. Gereja yang di kemudian hari menghasilkan Hus, Comenius, dan banyak lagi pengikut lainnya yang terjaring dalam revolusi spiritual Zinzendorf, dimulai dengan dua bersaudara Yunani dari Tesalonika itu. Mereka berdua adalah gerejawan yang penuh dedikasi. Methodius, saudara tua, adalah kepala sebuah biara Yunani. Julius atau kemudian dikenal dengan sebagai Constantinius, seorang profesor filsafat di Konstantinopel, sudah memulai misinya pada orang-orang Arab pada tahun 860. Mereka menggabungkan kekuatan menginjil suku Khazar di timur Laut Hitam. Ketegangan timur barat sudah memuncak ketika Roma bersaing dengan Konstantinopel untuk memperoleh kontrol atas agama dari politik di daerah perbatasan. Ketika Rostislav, penguasa daerah Moravia besar atau salah satu daerah perbatasan, khawatir atas orang-orang Frank dan Jerman yang melewati batas daerah Slavia, ia berpaling ke timur. Ia meminta Michael, penguasa di Konstantinopel, untuk mengirim bantuan dari misionaris. Dengan demikian, permintaan itu pun sampai pada Julius dan Methodius. Berabad-abad sebelum Wycliffe, Hus, dan Luther, ide mengadakan kebaktian dalam bahasa selain bahasa Latin atau Yunani mengejutkan banyak kalangan. Uskup Agung Jerman dari Salzburg mempertanyakan hal itu. Mungkin dimotivasi oleh politik ketimbang kesalehan. Gereja Roma tidak dapat berpangku tangan ketika daerah Moravia ini yang ada di bawah kekuasaan sedang ditimurkan. Julius dan Methodius berangkat ke Roma pada tahun 868 untuk mempertahankan penggunaan bahasa daerah dalam kebaktian. Paus Adrianus setuju dengan Julius dan Methodius dengan mengizinkan mengadakan liturgi dalam bahasa Slavia. Mereka berdua menjadi biarawan Roma. Pada tahun berikutnya, Julius meninggal dunia, tetapi Methodius kembali ke Moravia sebagai uskup. Meskipun ia merupakan utusan resmi Paus, biara Jerman menangkap dan memenjarakannya selama 3 tahun. Paus berikutnya, yaitu Yohanes, mengintervensi dan berpihak kepadanya dengan memperdekakan gereja Slavia. Namun Methodius senantiasa
mendapat perlawanan dari biara Jerman hingga wafatnya pada tahun 885. Tidak lama kemudian, liturgi Latin menggantikan liturgi Salapia dan gereja di daerah ini pun mulai menurun. Namun, iman Kristen yang tangguh dan bebas sudah tertanam di tengah-tengah problem yang mereka hadapi. Trius dan Methodius telah menanamkan tradisi Kristen di Moravia dan di negara-negara sekitarnya, yang telah memelihara serta mengembangkan iman tersebut ke seluruh dunia. Berkat Trius dan Methodius, Rusia memiliki liturginya sendiri, dalam bahasanya sendiri, yaitu Salaponik. Di gereja-gereja indah yang dibangun Vladimir dan penerusnya, rakyat dapat mengikuti liturgi indah dalam bahasa mereka sendiri. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya video ini saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.